Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Saatnya belajar. Yuk belajar bareng di RGR FM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu, orang tua di rumah yang selalu mendampingi putra-putrinya agar putra-putrinya tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung beserta Diskominfo Tulungagung yang mengadakan program belajar di 90,1 RGR FM. Nah, anak-anakku kelas 2 yang luar biasa, pagi hari ini Selasa 23 Februari 2021 bersama Bu Desi, kita akan belajar tematik di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, di subtema yang keempat, yaitu merawat tumbuhan. Sudah siap untuk belajar? Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa jadwalnya supaya tambah semangat dan kompak, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, yes! Anak-anakku yang luar biasa, selanjutnya yuk kita simak pembelajaran berikut ini. Pembelajaran 1. Anak-anak, sambil belajar kalian boleh membuka buku paket kalian tema 6, subtema 4 di pembelajaran 1. Di dalam pembelajaran 1, di situ nampak halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali karena Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayah Siti dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah nampak memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, di situ ada percakapan antara Siti dan ayahnya. Kalian simak ya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik. Menyiram tanaman setiap hari. Nah, dari percakapan antara Siti dan ayahnya tadi, apakah kalian menemukan kalimat tanya pada percakapan? Iya, betul, tepuk tangan. Nah, tadi ada beberapa kalimat tanya pada percakapan tersebut ya. Misalnya percakapannya tadi yang ada kalimat tanyanya seperti ini. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Tadi yang bertanya Siti ya.
Lalu Siti bertanya lagi, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Lalu Siti juga bertanya lagi, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayahnya juga ternyata bertanya, apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Nah, itu adalah beberapa kalimat tanya yang ada pada percakapan tadi ya anak-anak. Anak-anak, perlu kalian ketahui, kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapakah, mengapakah, bolehkah. Dan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Jadi kalian harus ingat, penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya dan diawali dengan kata tanya. Kata tanyanya apa? Tadi sudah Ibu sebutkan. Apa, apakah, siapakah, mengapa, bolehkah, kapan, dan lain sebagainya. Intonasinya dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan ya anak-anak. Tadi contohnya tadi Siti bertanya tadi, kalau kalimat tanya dibacanya harus beda, diucapkannya harus beda. Misalnya, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Kalian membacanya tidak boleh cuma sekedar mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah. Jadi harus ada intonasi dalam kalimat tanya yang menunjukkan bahwa kalian itu sedang bertanya. Selanjutnya anak-anak, di pelajaran selanjutnya kalian lihat di situ ada gambar ya. Nanti di situ ada gambar pupuk di toko pupuk. Anak-anak, tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Nah, di dalam bacaan tersebut nampak ayah akan mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk yang dikemas dalam beberapa ukuran. Nah, di toko tadi ada ukuran pupuknya 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Diulangi, ada ukuran pupuk 1 kilogram, 2 kilogram, 5 kg, dan 10 kg. Jadi ada 4 ukurannya ya, mulai dari 1 kg, 2 kg, 5 kg, sampai 10 kg. Nah, di situ ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Sedangkan di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan, yaitu kemasannya 10 kg. Ayahnya Siti ingin membeli 20 kg, tetapi di situ kemasannya hanya satu yang tersedia, yaitu 10 kg. Nah, sekarang ayo bantu ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Tepuk tangan. Iya, betul. Ayah Siti harus membeli pupuk dengan berat 10 kg sebanyak 2. Setelah sampai di rumah, pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Anak-anak masih ingat, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Jadi, setiap 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, di sini dikemas 5 ons, berarti 1 kilo 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 5 ons ada 2. Jadi, setiap 1 kilogram nanti mendapatkan 2 pupuk dengan berat 5 ons. Kalian bisa menghitung kalau beratnya pupuk 20 kg dibagi ke 5 ons. Kira-kira ada berapa ya? Ini bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya.
Nah, ternyata di sini ketemu jawabannya sebanyak 40 kantong pupuk yang beratnya 5 ons. Tepuk tangan. Anak-anak selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Nah, yuk kita belajar membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Alat dan bahannya apa saja? Siapkan 1. Karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. 2. Kertas warna. 3. Lem kertas. 4. Pensil. 5. Gunting. Nah, di sini ada gunting ya anak-anak. Kalian harus berhati-hati menggunakan gunting karena gunting merupakan benda tajam. Jangan sampai kalian tergores atau terkena gunting. Maka dari itu, mintalah tolong orang dewasa, bisa kakak kalian atau orang tua kalian untuk menemani kalian membuat karya hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Lalu bagaimana membuatnya? Nah, di sini dijelaskan cara membuatnya. Yang pertama, kalian siapkan karton bekas tisu gulung ya, disiapkan dulu. Yang kedua, kalian juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton yang warna coklat tadi ya. Setelah itu, hiaslah kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna. Bisa kertas warna atau origami ya, yang kecil-kecil itu bisa kalian buat pola lingkaran atau persegi. Selanjutnya, buatlah gambar pada kertas warna sesuai keinginanmu. Guntinglah gambar hiasanmu itu. Hati-hati ya menggunakan gunting. Setelah kalian gunting, kalian bisa menempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Memasuki pembelajaran 2. Halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, maka tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, sekarang di sini Bu Guru mau bertanya kepada kalian anak-anak hebatku semua yang ada di rumah. Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Apakah kalian masih ingat? Tepuk tangan. Iya.
Kemarin di pembelajaran yang subtema 3 kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa contoh tata tertib merawat tanaman di sekolah adalah dilarang mencabut tanaman di sekolah, dilarang menginjak atau merusak tanaman di taman, dilarang memecahkan pot tanaman dengan sengaja. Lalu, siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Iya, betul, tepuk tangan. Yang harus menaati tata tertib adalah semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu siapa saja? Ya, anak-anak, murid-murid, bapak ibu guru, penjaga, tukang kebun, penjaga kantin, yang semua ada di lingkungan sekolah wajib menaati tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Anak-anak, kita harus mematuhi. Jika tidak, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya, jika kalian merusak tanaman, maka mungkin sanksinya kalian bisa mengganti dengan membawa tanaman baru ke sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah bermain menjaga keseimbangan. Silahkan anak-anak berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya ditekuk ke depan ya. Nah, kalian bisa menirukan gerakannya seperti yang ada pada buku paket kalian. Kalian bisa minta tolong kepada orang tua atau kakak kalian untuk membantu kalian memandu supaya bisa melakukan latihan keseimbangan berdiri dengan satu kaki dengan benar. Latihan keseimbangan yang kedua yaitu berdiri dengan satu kaki yang lainnya ditekuk ke belakang, bergantian ya, dari kiri ke kanan, dihitung 1 sampai ke 8, lalu ganti posisi kaki yang ditekuk, ganti. Latihan keseimbangan yang ketiga yaitu kaki ditekuk ke samping, seperti yang ada pada gambar ya. Jangan lupa anak-anak, setelah kalian melakukan latihan keseimbangan, jangan lupa banyak minum air putih. Nah, supaya kalian tidak mengalami dehidrasi. Selanjutnya ada percakapan antara Lina dan Dayu. Dayu, bunga matahari yang aku tanam sedang berbunga. Pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Tentu saja boleh. Siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Di mana kamu menanamnya? Aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Sore ini setelah pulang sekolah. Baiklah, sampai nanti Dayu. Dari percakapan tadi, siapakah yang banyak bertanya pada percakapan tersebut? Tepuk tangan. Iya, betul. Yang banyak bertanya pada percakapan tersebut adalah Dayu. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tadi ya? Ada bolehkah, siapa, di mana, apa, dan kapan. Betul, tepuk tangan. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Kalian masih ingat ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Memasuki pembelajaran yang ketiga. Di halaman belakang rumah Dayu tumbuh berbagai tanaman sayur dan buah. Tanaman sayur dan buah itu dirawat oleh Dayu. Keluarga Dayu suka berkebun. Ibu Dayu menanam berbagai tanaman bunga di depan rumah. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah.
semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari. Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang masak. Rumah Dayu menjadi asri karena tanaman yang terawat. Setelah kalian sudah selesai membuat karya dari bekas karton tisu gulung, selanjutnya kalian bisa belajar membuat karya hiasan dari beberapa kertas atau plastik ya. Silakan kalian belajar membuat karya hiasan berupa bunga dari bahan-bahan buatan. Misalnya dari sedotan minuman, dari kertas lipat, kertas tisu, atau plastik warna-warni. Nah, silahkan kalian menggunakan alat-alat yang kalian gunakan, bisa gunting, lem, atau benang jika kalian membutuhkan benang, ataupun pita juga boleh. Bagaimana cara membuat? Misalnya kalian ingin membuat bunga dari kertas tisu. Kalian siapkan tisunya ya. Lalu kertas tisu tersebut dilipat hingga membentuk menyerupai bunga. Setelah dilipat menyerupai bunga tadi ya, kertas tisu diikat ujungnya menggunakan benang. Nah, sudah jadi deh. Anak-anak, masih ingat tadi kalian sudah belajar tentang satuan berat kilogram. Di sini Ibu mau bertanya, kalian boleh menjawab dari rumah ya. Misalnya ada mangga seberat 5 kg dengan mangga seberat 1 kg. Kira-kira 5 kg dengan 1 kg itu berat yang mana? Iya, tepuk tangan. Berat yang 5 kg. Selanjutnya Ibu mau tanya, nah misalnya di dekat kalian ada buah atau telur atau apa ya, di situ beratnya 25 ons. Nah, ada 25 ons. Sedangkan di keranjang satunya ada 2 keranjang ya, satu keranjang beratnya 25 ons, sedangkan di keranjang yang lain beratnya 2 kilo. Kira-kira berat yang mana ya antara 25 ons sama yang 2 kilo di keranjang satunya? Tepuk tangan ya. Berat yang 25 ons. Nah, ada satu lagi yang Ibu tanyakan. Misalnya di keranjang satu ada buah beratnya 40 ons. Lalu di keranjang yang kedua ada buah yang sama beratnya 4 kilo. Yang keranjang 1 40 on, keranjang 2 4 kilo. Kira-kira beratnya yang 40 on sama 4 kilo ini berat yang mana ya? Tepuk tangan. Iya, sama beratnya ya, sama berat. Lagi seru ya? Yuk dilanjut ya. Nah, misalnya ada di keranjang 1 ada 50 ons. Nah, di keranjang 2 ada 2 kilo. Kira-kira berat yang mana? Lebih berat yang mana? Antara 50 ons dengan 2 kilogram. Tepuk tangan. Berat yang 50 ons. Pertanyaan selanjutnya. Ayo siap-siap. Nah, di situ ada buah semangka. Di keranjang yang pertama ada 3 kg beratnya. Di keranjang yang kedua ada 30 ons. Antara 3 kg dan 30 ons, berat yang mana anak-anak? Tepuk tangan. Sama, ternyata beratnya sama. Memasuki pembelajaran yang keempat. Anak-anak, di sekolah Siti banyak terdapat tanaman kaktus. Tanaman kaktus ditanam di dalam pot.
Tanaman kaktus membutuhkan sedikit air untuk tumbuh. Siti bertugas menyiram kaktus 3 hari sekali. Selanjutnya ada teks yang ingin Ibu bacakan, kalian bisa mendengar ataupun menyimak ya. Ada berbagai macam tanaman hias. Kaktus adalah salah satunya. Pernahkah kamu melihat tanaman kaktus? Kaktus adalah tanaman yang tumbuh di daerah kering seperti gurun. Daun kaktus biasanya berduri. Kaktus tidak membutuhkan air yang banyak untuk hidup. Kaktus dapat menyimpan air pada batangnya. Siti, Beni, Dayu, dan Udin membawa tanaman kaktus dalam pot. Di sekolah, Siti bertugas menyiram setiap 3 hari sekali. Dari bacaan tersebut, kalian perhatikan ada kata tanya sebagai awal kata pada kalimat. Kata tanya tersebut menggunakan huruf kapital di awal kalimat dan menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Nah, seandainya ada contoh kata yang belum membentuk kalimat, kata itu masih acak, belum terbentuk kalimat secara benar. Di situ ada mulai dari membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Nah, kalau disusun akan menjadi sebuah pertanyaan dan jawaban dari kata acak tersebut. Membawa siapa dalam pot tanaman kaktus yang. Jika disusun menjadi kalimat yang benar, akan menjadi kalimat seperti ini. Siapa yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Nah, di situ dikasih tanda apa anak-anak? Dikasih tanda tanya. Jawabnya apa tadi? Siapa ya tadi yang membawa tanaman kaktus dalam pot? Iya, betul, tepuk tangan. Yang membawa adalah Siti, Dayu, Beni, dan Udin yang membawa tanaman kaktus dalam pot. Anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan tadi ya. Kalian tadi sudah membuat bunga ya. Nah, sekarang bunga yang kalian buat bisa kalian tambahkan tangkai daunnya, anak-anak. Tentukan bahannya untuk membuat tangkai daun. Nah, kalian bisa memasang sedotan ya, misalnya untuk membuat tangkainya. Pasangkan bunga yang sudah kalian buat tadi pada tangkainya. Jadi bunga tadi belum ada tangkainya, kalian bisa menambahkan sedotan ataupun bisa menambahkan lidi anak-anak untuk menjadi tangkai dari bunga kalian tadi. Memasuki pembelajaran kelima. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Nah, di situ ada percakapan antara Beni dan tukang kebun. Beni, Siti, Dayu, dan tukang kebun bercakap-cakap. Permisi, Pak. Apa yang sedang Bapak kerjakan? Tukang kebunnya menjawab. Bapak sedang mencabut rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Sitinya bertanya. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Tukang kebunnya tadi menjawab. Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Dayu bertanya, bagaimana cara rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Tukang kebunnya menjawab, caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Beni bertanya, bolehkah kami membantu, Pak?
Tukang kebun menjawab, "Boleh, Benny. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai." Mereka bersama-sama menjawab, "Baik, Pak." "Baik, Pak." Dari percakapan tadi, kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Iya, betul. Tadi dalam percakapan ada kata tanya apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Selanjutnya Ibu mau bertanya pada kalian semua yang ada di rumah. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Betul, tepuk tangan. Kata tanya mengapa. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Nah, di situ Pak kebunnya menjawab, rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kalau kalian tadi menyimak, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Ya, tepuk tangan. Di situ tadi ada bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Nah, ada kata tanya bagaimana yang digunakan untuk menanyakan cara, sedangkan ada kata tanya mengapa yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Saatnya berolahraga. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Yuk, kalian ikuti gerakan berikut ini. Siap-siap ya. Bayangkan bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Kalian membayangkan saja ya, jangan sampai kalian benar-benar menanam kaki kalian di tanah. Pasti kalian nanti akan kesulitan ya untuk bergerak. Jadi dibayangkan saja ya, tidak usah kakinya ditanam beneran di tanah. Lalu bayangkan jika angin tertiup dari kanan, berarti kalian harus meliukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu jika angin berubah arah, angin bertiup dari kiri, liukkan pinggangmu ke kanan. Dihitung lagi dalam 8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu angin kembali berubah arah anak-anak. Kali ini angin bertiup dari belakang. Apa yang harus kalian lakukan? Liukkan badanmu ke depan. Dihitung lagi dalam 8 kali hitungan. Sekarang, cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Jika di rumah kalian ada teman yang dekat dengan rumah kalian, bisa bekerja sama dengan teman, atau bisa minta tolong kepada orang tuanya atau kakaknya ya untuk membantu menjadi pasangan kalian untuk melakukan gerakan tersebut. Melakukan gerakan meliuk-liuk seperti rumput. Anak-anak, apakah kalian tahu manfaat tata tertib? Nah, misalnya kalian datang ke sekolah itu lebih pagi ya pada waktu piket kelas. Manfaatnya apa? Nah, manfaatnya kalian akan melaksanakan tugas piket dengan baik. Bisa melaksanakan tugas piket dengan baik jika kalian datangnya lebih awal, lebih pagi. Selanjutnya ada tata tertib menyiram tanaman di dalam pot. Apa manfaatnya jika kalian menyiram tanaman di dalam pot? Maka manfaatnya tanaman akan tumbuh dengan subur. Selanjutnya, ada tata tertib lagi menyapu kelas. Manfaat yang didapat adalah dengan menyapu kelas, maka kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Tata tertib selanjutnya adalah menghapus papan tulis yang sudah banyak berisi tulisan. Maka manfaatnya adalah kegiatan berjalan lancar
karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Tata tertib selanjutnya adalah mengatur rak buku di kelas. Manfaat yang diperoleh adalah buku-buku tertata rapi dan bisa mudah untuk mencari buku atau menemukan buku yang diinginkan. Memasuki pembelajaran yang keenam. Halaman sekolah sangat rindang. Banyak pohon dengan daun yang lebat. Anak-anak mengobrol dan bermain di bawah pohon. Di situ ada Benny dan Udin serta Niko yang sedang bercakap-cakap. Aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Aku setuju denganmu, Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Pohon apa yang mereka tanam? Pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Di manakah mereka menanam pohon cemara? Di dekat ruang guru. Selanjutnya kalian silahkan amati gambar tanaman tomat yang ada pada buku kalian. Ibu guru mengajak para siswa untuk mengunjungi kebun di belakang sekolah. Di kebun tumbuh tanaman tomat. Tanaman tomat sudah berbuah dan siap dipetik. Para siswa mengamati buah tomat yang sudah dikemas dalam plastik. Ada 500 gram, ada 1 kilogram, ada 2 ons, ada 5 ons. Masih ingat? 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Seandainya di kantong yang pertama ada 500 gram, di kantong yang kedua ada 1 kilogram. Kira-kira mana yang lebih berat? Iya, tepuk tangan. Yang lebih berat adalah yang 1 kilogram. Selanjutnya di kantong yang pertama ada 2 on, di kantong yang kedua ada 5 on. Kira-kira berat yang mana, anak-anak? Tepuk tangan. Tentu berat yang 5 on. Demikian tadi anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang lagi nonton di YouTube, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.